bahasa Anda, ya, yang sudah Anda susun beberapa bulan yang lalu, ya. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan tim, ya, penguji dan juga sekretaris, ya, pada hari ini. Ya, saya Ketua Penguji Utep Sobarli, kemudian ditemani oleh penguji ahli, ya, Pak Kajur, ya, Ketua Jurusan Administrasi, Pak Tabah, kemudian pada yang hari ini juga dibantu oleh sekretaris Bu Hilda. Ya. Indira, waktu Anda adalah 45 menit, ya, 10 menit Anda gunakan untuk presentasi, ya, sisanya kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab nanti, ya, yang akan dimulai oleh penguji ahli terlebih dahulu, baru nanti ketua penguji. Oke, bisa dipahami? Ya, kemudian nanti tolong dibuka presentasinya dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga ditutup dengan menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke, ya, bisa kita mulai? Ya, silahkan, Indira, ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, honorable judges. Introduce myself. My name is Indira Puspitasari. I come from Polytechnic LP3I Campus Geometry. My major is Administration Office. Today, I want to present my presentation. My final result with the title is Prosedur Pelayanan Pembayaran Online kepada mahasiswa P2K di Konsultan Pendidikan Tinggi. To short from the time, let me explain by using bahasa Indonesia. Chapter 1 is pendahuluan, Chapter 2 is landasan teori, Chapter 3 profil perusahaan, Chapter 4 pembahasan, and Chapter 5 penutup. And let me start with Chapter 1. Bab 1 pendahuluan. Ya, Indira, bab 1 langsung saja ke alasan pemilihan objek, tujuan, rumusan masalah, dan metode, ya. Baik, Pak. Untuk alasan pemilihan judulnya sendiri, di sini salah satunya dikarenakan untuk judul terkait dengan pekerjaan penulis sehari-hari. Dan untuk tujuannya, untuk sebagai syarat saya untuk kelulusan, dan juga agar saya memahami apa yang sudah saya dapatkan selama ini di Politeknik LP3I. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pelayanan pembayaran online kepada mahasiswa P2K di Konsultan Pendidikan Tinggi. Dan yang kedua, apa saja kendala yang ada pada prosedur pelayanan pembayaran online kepada mahasiswa P2K. Dan yang terakhir, yaitu solusi apa yang sudah diterapkan dalam prosedur pelayanan pembayaran online. Kemudian ada batasan masalah, metode penulisan, dan operasi sistematik penulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 landasan teori. Diawali dengan pengertian prosedur sendiri. Di sini menurut para ahli, prosedur adalah suatu cara kerja yang melibatkan beberapa orang ataupun lebih yang dimulai dari tahap awal hingga mencapai tujuan akhir yang dibuat untuk bertujuan penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Kemudian, untuk pengertian pelayanan menurut para ahli, di sini adalah pelayanan adalah suatu kegiatan yang ditawarkan kepada pihak lain untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya hasil akhir yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk yang terakhir adalah pengertian pembayaran online. Pembayaran online menurut para ahli atau e-payment adalah sebuah mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui internet untuk melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa oleh customer. Kemudian di sini ada bab 3 untuk profil perusahaan. Untuk dalam perusahaan sendiri di sini saya ambil objeknya di konsultan pendidikan tinggi. Lanjut bab 4 aja ya. Oh baik Pak. Untuk bab 4 pembahasan, jadi saya akan menjelaskan perihal flowchart prosedur pelayanan pembayaran online kepada mahasiswa P2K. Dalam flowchart ini diawali dengan staf penagihan melakukan proses follow up di BDC penagihan. Proses follow up ini di BDC penagihan menggunakan website yang sudah disediakan oleh perusahaan. Namun menggunakan juga WhatsApp ataupun telepon untuk tagihan yang besar. Apabila sudah dilakukan penagihan, kemudian di sini mahasiswa akan melakukan konfirmasi pembayaran apabila sudah melakukan pembayaran kepada staf penagihan. Apabila sudah melakukan konfirmasi, dan kemudian staf penagihan akan melakukan pengecekan. Pengecekan ini melalui SIPEMA atau sistem pembayaran mahasiswa. Setelah dicek oleh staf penagihan, apabila pembayarannya sudah masuk, maka pembayarannya akan selesai dan akan masuk terupdate di sistem 1 hari setelah melakukan pembayaran. Namun, apabila pembayaran tersebut tidak berhasil dan tidak masuk ke dalam sistem, kemudian staf penagihan akan melakukan konfirmasi kepada manajer penagihan. Manajer penagihan akan menerima laporannya dalam bentuk pesan WhatsApp ataupun melalui telepon, namun disertai dengan bukti pembayaran mahasiswa dan juga permasalahan dari pembayaran tersebut. Apabila sudah diterima oleh manajer akan melakukan pengecekan kembali di sistem pembayaran mahasiswa tersebut. Kemudian setelah dicek, manajer penagihan akan mengirimkan laporan tersebut kepada unit P2K. Unit P2K ini ada di masing-masing kampus mitra. Jadi unit P2K adalah penghubung antara pihak P2K dengan pihak kampus mitra. Dan setelah unit sudah menerima laporan tersebut yang diberikan oleh manajer penagihan, selanjutnya pihak unit akan melakukan input data. Input data di sini tetap menggunakan sistem pembayaran mahasiswa atau SIPEMA. SIPEMA ini mencakup dari awal pendaftaran mahasiswa sampai dengan mahasiswa lulus, yaitu mengenai biodata sampai dengan rencana dan pembayaran mahasiswa itu sendiri. Apabila sudah diinput datanya, kemudian pihak unit akan mengirimkan data tersebut melalui SIPEMA dengan mengklik save yang kemudian akan dicek oleh tim admin PDE. Admin PDE ini adalah admin pengelola data elektronik. Admin PDE ini kemudian setelah mengecek
akan menginput pembayaran yang sudah dikirimkan unit, dicek kemudian nanti akan diinput ke dalam si PEMA tersebut agar nanti masuk ke dalam pembayarannya secara manual. Kemudian setelah sudah masuk di hari itu juga, tahap selanjutnya adalah proses cetak kwitansi tersebut. Setelah proses pencetakan kwitansi yang sudah dilakukan mahasiswa, nanti di sini ada proses pengarsipan juga, agar ada juga bukti yang sah dengan bentuk hard copy. Kemudian sudah selesai di tahap flowchart untuk prosedur pelayanan pembayaran online tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kendala apa yang ada pada prosedur pelayanan pembayaran online pada mahasiswa P2K di konsultan pendidikan tinggi. Yang pertama, tentunya terjadi gangguan sistem. Yang kedua, belum update-nya sistem pembayaran sehingga pembayaran yang dilakukan mahasiswa gagal atau tidak berhasil. Yang ketiga, mahasiswa terlambat melakukan pembayaran pada setiap bulannya. Dan yang keempat, terjadinya kesalahan saat melakukan transaksi pembayaran dari mahasiswa. Dan di sini dari kendala-kendala tersebut, ada pun solusi dalam mengatasi kendalanya yang terjadi pada prosedur pelayanan pembayaran online kepada mahasiswa P2K. Yang pertama, solusi dari terjadinya gangguan sistem. Di sini yang sudah diterapkan di perusahaan, solusinya apabila terjadi gangguan sistem, pihak staf penagihan akan melakukan konfirmasi kepada manajer penagihan bahwa terjadinya gangguan pada sistem pembayaran maupun debisit penagihan. Apabila sudah konfirmasi, manajer penagihan akan konfirmasi kepada pihak IT. Konfirmasinya melalui WhatsApp grup IT, karena ada beberapa IT di grup WhatsApp tersebut agar nantinya mendapatkan fast response atau respon cepat. Kemudian selanjutnya solusi dari belum update sistem pembayaran sehingga pembayaran yang dilakukan mahasiswa gagal atau tidak berhasil. Di sini apabila terjadi hal seperti ini, pihak staf penagihan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekannya adalah melalui portal si PEMA, kemudian credit billing, dan juga e-collection. Dari ketiga portal tersebut akan disesuaikan atau disamakan. Apabila ada yang tidak sama, maka harus diupdate agar pembayarannya berhasil. Kemudian akan diinfokan kembali kepada mahasiswanya. Gitu. Untuk yang ketiga, Dipercepat ya, Indira ya. Bagaimana Pak? Dipercepat. Oh, baik Pak. Solusi dari mahasiswa terlambat melakukan pembayaran setiap bulannya. Solusinya adalah dengan melakukan penagihan setiap bulannya kepada mahasiswa guna mengingatkan mahasiswa agar disiplin melakukan pembayaran. Yang keempat adalah solusi terjadinya kesalahan saat melakukan transaksi pembayaran dari mahasiswa. Solusinya di sini pihak penagihan akan mencek mutasi pembayaran. Kemudian apabila sudah dicek, nanti akan dikonfirmasi kepada pihak admin PDE, dan kemudian selanjutnya akan diinput secara manual pembayaran tersebut. Dan apabila tidak ada dimutasi pembayarannya, maka pihak staf penagihan akan konfirmasi kepada pihak mahasiswa untuk konfirmasi kepada pihak bank. Ya, Indira, simpulan 2 menit. Untuk the conclusion from my final result is, dalam prosedur pembayaran dimulai dari
follow up DDS penagihan, konfirmasi penagihan, kemudian pengecekan data mahasiswa, lalu menerima laporan dari manajer penagihan, menginput data, kemudian menginput pembayaran, lalu proses cetak kwitansi, dan terakhir adalah arsip kwitansi pembayaran. Dan untuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan pembayaran online adalah terjadinya gangguan sistem, belum update-nya sistem pembayaran, sehingga pembayaran yang dilakukan mahasiswa gagal dan tidak berhasil. Yang ketiga adalah mahasiswa terlambat melakukan pembayaran setiap bulannya, dan terjadinya kesalahan saat melakukan transaksi pembayaran dari mahasiswa. Untuk solusinya, manajer penagihan akan konfirmasi kepada pihak IT. Yang kedua, penagihan akan melakukan proses update street billing, IFEMA, dan e-collection. Yang ketiga, setiap bulannya staf penagihan akan melakukan proses penagihan. Yang keempat adalah melakukan pengecekan mutasi. Ya, oke, terima kasih Indira sudah mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu tanya jawab ya. Apabila Indira bisa menjawab berarti Indira lulus. Kalau nggak bisa menjawab ya nggak. Ya, oke. Saya persilakan ke Pak Tabas selaku penguji ahli terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Ternyata dari tadi video saya mati ya, baru nge. Oke, Indira Puspitasari ya. Kamu hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Puasa? Puasa.